Itu cuma saya teman-teman. Ya kemarin itu ada ularnya. Ya Allah. Loh, gitu loh Mbak ya. Benar kan? Nah itu Mbak yang saya ingin pertanyakan. Itu sudah berapa lama itu kan bertapa kayak gitu kan? Ya di bulan Suro ini. Astagfirullah. Makanya kita nggak tahu. Di atas batu. Layarku, Betul kan ya? layarku gak kuat layarku. Kan, bakar kan, kan. Gimana, Mas? Gimana, Pak? Gimana Pak? Wah, gimana, Pak? Ya Allah. Sudah saya bilang, Mas. Iya, Kenapa iya, gimana? iya, iya. Gimana, Pak? Keberatan, Mas, beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Saya ucapkan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, digampangkan semua urusan-urusannya ya, diselesaikan segala masalah-masalahnya baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Semoga kita akan mendapatkan tempat yang indah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir hayat kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, melanjutkan video kemarin bahwasanya orang yang bertapa yang dililit ular tepatnya di pinggir Sungai Purba ini, ternyata itu bukan hanya mitos atau cerita mistis saja ya, dari mulut ke mulut ya, ternyata itu benar adanya. Entah siapakah beliau ini yang melakukan ritual atau semedi atau bertapa ini ya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tujuan yang sangat mulia ya, menurut beliau ya. Kita tidak boleh berpikiran negatif atau menganggap atau melihat sebelah mata, karena tugas kita bukan hak kita untuk menghakimi atau menilai jelek seseorang ya. Kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial, tentunya kita harus saling menghargai, selalu optimis, selalu berbaik sangka, karena dengan kita optimis dan berbaik sangka itu adalah sebuah doa yang akan kembali kepada diri kita nantinya ya. Oke, di video kita kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, tapi kita masih belum bertemu dengan Mbak Jiwo ya, karena Mbak Jiwo lah yang biasanya berinteraksi ya. Karena tanpa beliau kita kekurangan ilmu untuk bisa mendekat kepada orang-orang yang punya ilmu juga. Tapi kita tetap berusaha bagaimana bisa mendekati, bisa mengulas apa tujuan beliau dan siapakah sebenarnya beliau ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita sambil nunggu-nunggu ya, ini di bawah pohon bambu ya, dan ada juga tempat sisa-sisa galian C ini teman-teman ya. Aduh, ini jalannya kok ini teman-teman ya, coba seperti ini ya teman-teman. Loh, tadi saya keblok di sini ya teman-teman. Loh, itu kayak ngono jalan teman-teman ya. Loh, siapa itu deh? Kayak Mbak Karno sih kayak. Siapa Mbak Jiwo ini? Mbak, assalamualaikum Mbak. Ya Allah, Mbak Karno. Nah, assalamualaikum, salam Mbak Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Kok janur gunung tadi Mbak jenengan Mbak? Iya, Mas. Saya tadi loh, hati saya ini arep-arep. Tapi saya arep-arep Mbak Jiwo karena kayaknya itu nggak mungkin Mbak Jiwo kesini. Saya bingung arep-arep siapa mana aja.
ternyata kok jenengan kok tiba-tiba kesini gimana ceritanya nih? Gini Mas, perasaan ya hatiku kok ada yang memanggil gitu. Hati saya itu Panggilan hati, panggilan jiwa. Betul, panggilan Kok jiwa. kroso iki Mbak ya? Iya. Gimana Mbak? Jenengan tadi langsung dari sini Anu Mas, ini kan wilayah Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna itu kan kebetulan wilayah saya. Jadi saya itu apa ya, merasa ada gimana gitu. Maksudnya gimana itu, kebetulan ini kan bulan Suro. Iya Mbak ya. Jadi alhamdulillah kemarin saya itu terus terang saya ritual Mas. Nggih. Ritual ya secara Islam juga secara adat Jawa. Nggih, alhamdulillah. Mbak, ya. Gini loh, Mbak. Harap Mas, harap Mas. Sebenarnya itu saya ini menunggu Mbak Jiwo. Tapi Mbak Jiwo ini belum datang juga. Tapi kok tiba-tiba jenengan ini kok janur gunung ya. Kok sudah berapa tahun Mbak kita nggak ketemu Mbak? Kok janur gunung gitu sampai tiba-tiba kok di sini? Hampir kurang lebih 1 tahunan lah. Ya kita sudah 1 tahun ya tidak 1 bertemu tahun, Mbak ya. Karno ini ya. Iya. Ternyata benar Mbak Karno ini masih melakukan ritual ya di bulan Suro ini atau di bulan apa bulan Suro Mbak? Bahasa Arabnya itu bulan apa Mbak? Kalau dalam bukan bahasa Arab sih Mas, tahun Bahasa apa? Hijriah. Itu Oh, namanya bulan bulan Muharram. Mas. Oh bulan Muharram. Bulan Muharram. Alhamdulillah gini loh Mbak. Ya, Mas. Mohon maaf Mbak. Ya. Ternyata Mbak Karno ini masih nyambung ya dengan hati kita semuanya ya. Ya, Saya ya. baru ngomong kok tiba-tiba jenengan datang dari utara ini berarti jenengan ada panggilan jiwa gitu ya. Betul. Ya, Ada gini, Mbak. panggilan jiwa, Mas. Gini Mbak, Pulang ya, sekarang iya. Mbak Karno ya. akhir-akhir ini gini loh Mbak, ada seperti suara-suara sumbang ya di warga sekitar sini Ya. karena memang bulan Suro ini banyak warga melakukan ritual atau istilahnya itu ngumbah pusoko, ada yang apa ya istilahnya itu kirap acara adat istiadat lah kalau ya. Ya. Nah ternyata warga itu dikagetkan dengan sosok orang yang bertapa di pohon beringin yang biasanya dianggap angker atau wengit itu, gitu loh Mbak. Ya, Mas. Berarti Masnya pernah bertemu ya? Atau Iya, kemarin itu saya bertemu dan ternyata ada pertanyaan di balik anu saya ini. Saya ingin tahu siapakah beliau dan tujuannya itu apa, gitu loh Mbak. Pak, saya mohon bantuannya Mbak Karno kan biasanya punya kelebihan, keistimewaan untuk mengupas siapakah beliau gitu. Bisa tolong bantu saya Mbak? Iya, nggak apa Mas. Nah gini Mbak, orangnya sudah gak jauh dari sini Mbak. Ayo sana Mbak, sana Mbak, awas gitu. Ya, lah itu Mbak, pondongnya di depan sana Mbak. Ya maju Mbak. Sini Mbak, Mbak. sini Mbak. Jangan terlalu cepat Mbak. Pelan-pelan Mbak. Itu Mbak, awas Mbak. Itu Mbak, agak sana Mbak. Sana nggak kelihatan Mbak. Itu loh Mbak. Mana sih? Nah iya kan Mbak. Astagfirullahaladzim, siapa itu Bang? Loh ya itu makanya itu beberapa hari ini, Iya. tepatnya di bulan Suro ini, Iya. ini warga itu dikagetkan ketika mau melakukan sesajen di sini. Iya. Ada orang bertapa di atas batu, hampir membatu itu wajahnya apa badannya itu seperti batu ya. Iya teman-teman. Tak zoom itu. Ada itu, coba saya zoom teman-teman. Ya kemarin itu ada ularnya. Ya Allah. Loh, gitu loh Mbak ya. Benar Mbak. Nah itu Mbak yang saya ingin pertanyakan. Itu sudah berapa lama itu kan bertapa kayak gitu kan? Ya di bulan Suro ini. Astagfirullah. Makanya kita nggak tahu, kita diminta bantuan Mbak Karno. Iya. Kita bantuan Mbak Karno ingin tahu siapakah beliau. Mungkin bisa kita ambil hikmah atau pelajaran. Betul. Apakah dia keturunannya kerajaan atau Ya. keturunannya raja siapa, Iya. dan tujuannya itu apa, nanti biar kita bisa lebih paham dan juga kita bisa menghargai jasa-jasa beliau ini. Mungkin dia punya tujuan yang mulia gitu loh Pak. Mungkin kan. Kalau menurut saya kan coba dilihat itu kan di atas sungai. Iya Kang, makanya Kan di gitu. atas sungai. Jangan-jangan kan, jangan-jangan di Gimana? bulan Suro atau di bulan yang baik ini
pertapa tersebut punya tujuan yang mulia, yaitu mengendalikan air sungai kan, Nah, ya, biar tidak meluap gitu bisa jadi makanya. kan. Sekarang kan curah hujannya kan tinggi kan. Iya, iya betul, betul, betul. Makanya kan biar tidak mengada-ada atau mengira-ngira, saya butuh bantuan Mbak Karno. Gitu ya. Barangkali Mbak Karno bisa membantu. Ya. Nanti gini loh, ojo pantai-pantai. Gimana gimana? Nanti kita bisa barangkali bisa dimintai uang kita yang Oh gitu, ayo coba terpantar kan. Iya, iya. Saya juga mau kan. Iya. Ya, Mbak, bisa, Mbak. bisa, Mbak. Bisa, Eh, Mas. Oke, ayo Mbak, tolong Mbak. Jangan ke sana, Mbak. Lewat yang mana ini? Enggak, kita di sini aja. Oh kita dari sana. Iya. Mbak Karo mau ke sana ini kan? Iya, kita suruh interaksi dengan beliau. Oh alah. Gitu maksudnya. Berarti maksudnya ini Mbak Karno ini mau interaksi sama pertapa tersebut. Iya, karena kemarin itu kan kita mau mendekati. Iya. Di bawahnya sana itu ada ulari. Kan? Astagfirullah, iya tak kok nggak Iya. kelihatan kan aku kan. Enggak ada memang sekarang. Kemarin itu ada ulari, takutnya kalau kita ke sana. Sama kemarin tahu sendiri kan kalau ada Iya, ularnya. ulari kok waduh. Ya Allah. Dilus-lus ya mbek sing topo ya. Lo kan itu Mbak Karno nggak apa-apa kan di sana kan. Makanya nih Pak Karno kan harus biasa kan dari Coba gunung. saya untung-untung ya. Sebentar saya tunggu. Loh, kaget ya Kang. Bangun ya. Ya, sepertinya teman ya. Pertapa itu didekati oleh Mbak Karno Didekati oleh Mbak Karno itu. untuk melakukan interaksi ya. Seperti apa dan bagaimana sosok beliau itu ya. Kayaknya ada sesuatu yang dibicarakan. Iya Kang, memang Mbak Jiwo, Mbak Karno itu kayak memang sudah ahlinya. Tapi apakah mau orang pertapa diajak bicara kan? Kayaknya respon ya kan? Langsung Pak ini. Langsung. Langsung suara. Nah kok kayak gitu sih Mbak Karno ini? Iya, nanti kita Tengok gitu orangnya kan ya. nanti kita kita tanya lagi. Kita review lagi ke sana. Iya. Kan Kasihan. kan? Iya, kasihan Pak. Saya melihat pertapanya dulu kan. Rambutnya sampai gondrong tidak Iya berkurang Kang, kayak gitu kan. makanya Kang. Ini kayaknya sudah lama, cuma baru kali ini mungkin menampakkan diri itu kan. Wajahnya lho kok ngono apa? Awake lho wis koyo watu. Jangan-jangan itu gondrong, jangan-jangan. Bingung Pak Karno, bingung. Iya. Oke teman-teman ya, semoga nanti kita bisa Mendapatkan jawaban mendapatkan yang baik, ya. jawaban yang kita inginkan bersama dan juga bisa kita ambil hikmah di dalam interaksi Mbak Karno ini Mbak. Silakan binar Mbak. Duduk aja. Iya, Kang, bawa gelem Mbak. ya. Duduk. Ya, Ya. duduk ya Mbak, duduk Mbak. Gimana Mbak itu dari hasil interaksinya sama pertapa tadi itu gimana Mbak? Gini, Yang keras Mas. Mbak ya? Ya, Kalah sama air soalnya ini suaranya Mbak. tadi kan saya sudah berkomunikasi. Oke. Alhamdulillah beliau itu mengaku beliau itu dari mana Oke. dan tujuan bertapa itu untuk apa. Oke, Gitu oke. Mas. Ternyata Mas, Oke, oke. beliau itu datang dari jauh-jauh. Kalau nggak salah tadi masih keturunan Raden Kiang Santang gitu. Halo. Siapa? Berarti bukan orang sembarangan itu kan? Bukan Mas. Saya tahu Kang, Raden Kian Santang itu Enggak siapa? tahu ya siapa? Itu salah satu keturunan wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini Kang. Iya dah. Lu. Berarti dia bukan sembarangan. Terus Mbak, gimana Mbak? Terus Mbak? Lah beliau itu aslinya sih mempunyai misi yang sangat mulia Mas. Apa itu? Ya salah satunya bener yang Mas bilang tadi. Siapa Mbak? Mbak Kian Santang Mbak. Kalau menurut jenengan tadi Mbak. Kalau Kian Santang itu sih Mas, gitu Mas. Asli keturunan kerajaan Prabu Siliwangi dari Mataram Mas. Mataram berarti. Berarti lebih tua dari Majapahit ya? Lebih tua Oh Mas. gitu ya? Iya. Mataram itu Dan jauh. perlu diketahui Mas, Kian Santang sendiri itu adalah kalau tidak salah murid dari itu apa menantu Nabi itu loh. Oh, masih ada hubungan dengan Betul. Nabi silsilahnya. Terus yang Bukan anu, Hah? muridnya Mas. Oh, gitu nggih. Ya. Jadi itu sangat tua Mas. Oh, gitu nggih. Kalau menurut jenengan tadi tujuannya tadi sangat mulia seperti apa, Mbak? Tujuannya itu loh Mbak maksudnya. Ya, tujuannya itu apa Mas ya? Sebenarnya beliau itu sih masih ingin menyebarkan agama Islam Di Pulau Cuma- Jawa ini. Betul. Terus? Cuma dengan apa ya? Dengan sisi yang berbeda lah. Tidak Oh. seperti umumnya. Seperti apa misalnya itu? Nah, dengan bertapa dan beliau itu alhamdulillah katanya tadi sudah mengenal Tuhannya Mas. Apa ya? Menyatu gitu. Sudah nyawiji nggih. Berarti itu kan ya, Nyawiji. orang pertapa, orang bermeditasi itu memang sudah ada dari sejak zaman dahulu kan ya? Iya, Belum, sudah makanya ada, Mas. itu sudah termasuk peninggalan Peninggalan. leluhur. Oh gitu ya. Itu Iya. warisan budaya Bukan hanya orang Indonesia. sekarang aja bukan ya? Oh, Bukan, tidak, Mas. justru orang sekarang itu niru Niru zaman leluhur. dulu, Dulu, iya, iya. dulu. Terus
Masih lama tak ini sampai? Ya. Gini Mbak, ngapunten Mbak. Iya, iya, ya. Saya minta tolong karena terus terang Mbak, ini memang di bulan Muharram ini ya tentu saja ya hampir semuanya ini kan butuh, mohon maaf Mas, ini anak sekolah butuh, ini banyak orang punya gawe dan lain-lain, ini kan terus terang ini butuh sehari-hari lah butuh intinya. dana. Tolong Mas, Mbak Karno, bisa saya minta, kan katanya beliau ini sudah dekat dengan Tuhan ya. Tentunya segala doanya kan diijabah. Ijabah betul. Iya. Tolong saya mintakan uang saja Mbak. Kita minta Gini uang. Mas, Gak apa-apa kan kita minta Ya uang. makanya Mbak Karno ini Siapa Ya, tahu bisa membantu kan. gini Iya. aja, nanti saya coba. Tapi menurut saya Mas, menurut Oke, saya gimana Mbak? janganlah minta uang kepada orang berkata jangan. Kenapa Mbak? Nggak boleh minta uang. Nggak boleh Mas. Oh, Karena termasuk apa? anu. Karena uang itu simbol apa ya? Keduniawian. Keduniawian. Tapi kan dipakai untuk kebaikan Mbak. Iya, meskipun iya Mas, meskipun dipakai kebaikan, tapi seharusnya kita jangan minta yang Iya, kayak iya, gitu lah. betul, betul, ya. Kita Tapi- bekerja keras saja gitu. Ya, Mbak ya mohon Mbak dengan Ya segini aja Mas. Nanti saya coba, tapi saya tidak bertanggung jawab ya Mas. Nanti kalau ada apa-apa gitu loh. Ya, gitu coba Mbak. ke sana lagi aja Pak. Gimana? Iya, ya coba Ya, ya minta tolong Bang Karno. minta nggih. tolong Pak. Wis, Ya. karena ya Segini sebenarnya aja Mas. benar nggih. Iya saya tolong, tapi saya tidak bertanggung jawab. Nggak ya. jamin Ya, nih, nggak nggak jamin, menjamin. nggak jamin. Oke, Ya, siap, gini Pak. Mbak ya, tetap semen usahakan aja Mbak ya, semen sampaikan ke coba interaksi lagi sama Iya. pertapa tersebut ya, barangkali keinginan kita seperti duniawi walaupun itu tadi berupa uang ya, siapa tahu dikabulkan karena kita juga lagi butuh. Oh iya. Iya Mbak, Mas. minta tolong Bang Karno Iya, ya. ya, tolong, Pak, coba ya. saya anu ya. Iya Mbak ya. Ya. Asin aku ya wis ini Kang. Aku gak kan aku foto ya kan. Iya Kang, tapi kan Mbak Karno kan nggak mau kita paksa gitu loh Kang. Gak apa-apa salah wis. Tapi Mbak Karno tadi sudah bilang kalau ada apa-apa, Tanggung jawab. iya muka-muka Biar kan menjadi tanggung jawab kita ya. iya muka-muka kan apa-apa Kang. Ya, kita teman-teman ya, tadi kita memaksa Mbak Karno untuk memintakan uang ke seorang pertapa itu. tersebut. Karena apa? Kata Mbak Karno, orang pertapa itu sudah Orang pertapa itu sudah merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. nyawiji dengan Tuhan. Iya, betul. Siapa tahu keinginan kita minta uang tadi bisa dikabulkan ya. Iya. Ya. Loh. Loh. Ya Allah. Ya Allah. Jadi ular, Pak. Tiba-tiba jadi ular kan. Astagfirullah. Ya aku tak wedi ini ya. Kalau Wayu Mbak Karno kalau Wayu. Ya Ya Allah. teman-teman ya. Ternyata itu tadi setelah Mbak Karno menyampaikan keinginan kita ya. Ternyata tiba-tiba pertapa tersebut Ya Allah, jadi ular. menghilang dan tiba-tiba Ya Allah, jadi ada ular. seekor ular yang sangat besar itu Oh. berada di atas batu. Layar. Betul kan ya? Layarku gak kuat layarku. Ya kan kok kan? Ya Mbak Karno kan kill kan? Ya Allah. Gimana Mas? Gimana Pak? Gimana, Pak? Wah, gimana Mas? Ya Allah. Sudah saya bilang Mas. Iya, Kenapa? iya, Gimana? iya, Iya. iya. Gimana, Pak? Keberatan Mas beliau Mas. Keberatan ya? Keberatan. Iya. Keberatan dengan itu hal itu. Ya Allah, kita minta maaf, iya. Pak. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Bang. Betul. Oh, tadi ulah kok ngono, Pak. Itu siapa, Mbak? Itu Mas, lihat Mas. Iya, siapa, Mbak? Gimana, Itu? gimana? Ular naga itu Mas. Lihat. Iya, iya. Ular naga itu, Mbak ya? Betul. Itu perengwannya Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti kita itu istilahnya itu lancang ya, Bang. Ya? Nah, betul lancar. Ya Allah, mohon Minta maaf, maaf, Pak. Pak, kita Mohon maaf, mohon Bang. Ya. Mohon maaf, Pak. Jadi memang Mbak Karno tadi kan sudah melarang. Sudah melarang sebenarnya. Jangan minta langsung masalah uang atau Uang. keduniawian ini. Mintalah doa, mungkin itu Doa. yang betul ya, Bang. Ya? Terus gimana ini kalau pertamanya sudah terlanjur nggak ada kita minta doa nggak bisa Ya, ini. nggak bisa, kita salah. Makanya kan Ini batu pelajaran kita ya, aja kan ya. ya istighfar saja, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga video ini nanti bisa memberikan edukasi kepada kita semuanya. Tetap kita harus menjaga adab, menjaga sikap dan juga perkataan kita agar apa yang kita omongkan, yang kita keluar dari mulut itu tidak menyalahi. Ya. Kita sudah menyalahi aturan, menyalahi adab. Kita juga memaksa Mbak Karno tadi ya. Ngapunten Mbak Karno nggih. Iya Mas. Karena memaksa Mbak Karno untuk meminta uang kepada orang bertapa itu ya. Ternyata ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dan akhirnya orang bertapa itu menghilang dijadi ular naga itu ya. Nah, itu bilang minta ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bang. Mbah ngapunten Bang. Ayo kita Mbah tak antar ke
tempat yang lebih enak, Mbah. Oke teman-teman ya, untung ada Mbak Karno, tapi ya itu tadi kita salah melakukan pertanyaan atau minta interaksi sesuatu yang salah ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada gambar atau kata-kata kami yang kurang berkenanan. Silakan komentar ya, apa yang harus saya lakukan ke depannya ini ya, agar kita bisa lebih baik lagi ke depan dan juga lebih baik untuk masa depan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.